Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2156. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkalahkan yang telah menempuh keabadian pada suatu era. Kekuatan-kekuatan mereka sangat besar, agung, dan mendominasi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat mereka, para pencari yang tak terkalahkan, dirinya bisa melihat dari kejauhan. Saya bisa melihatnya, namun saya tidak pernah menemukan takdir yang tidak bisa dimata-matai dan tidak memiliki takdir seperti Qingchen. Ini siapakah dia sebenarnya? Wanita berbaju putih itu pun terkejut dan tidak mengerti. Yah, ini dalam pemahamannya hanya yang tak terkalahkan yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi yang tidak dapat terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Tapi, apakah Qingchen di depannya adalah keberadaan dimensi tinggi? Wanita berbaju putih itu tidak bisa memikirkannya, tapi dia juga tidak bisa terkontaminasi oleh kekuatan dimensi tinggi yang membuatnya bagaimana mungkin tidak terkejut. Tidak, klan surgawiku tidak boleh menjadi musuh anak ini, kata wanita berbaju putih itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkedip dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Jika dia menjadi musuh klan surgawiku, pasti aku akan mengalami usia tua yang sangat sial, kata wanita berbaju putih itu. Dia melihat lebih dalam kekuatan Nanyuan di kejauhan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan tiba-tiba tersenyum dalam sekejap. Langit berbintang yang sunyi dan gelap seperti 100 bunga bermekaran, dan hari pun tiba-tiba menjadi mempesona. Meskipun saya belum dikaitkan dengan takdir dan sebab akibat khusus dengan Qingchen ini, jalan takdirnya sangat dalam dan luas. Saya telah melakukan kontak nyata dengannya. Qingchen ini bahkan telah melihat sekilas peta jalan saya, takdir saya. Jika saya memiliki wawasan di masa depan, memahami jalan takdir, tidak peduli seberapa besar dia menghalanginya, dia tidak dapat menghapus kenyataan ini sepenuhnya. Hubungan antara aku dan dia, bagaimanapun juga, ini adalah takdir. Meski tidak signifikan, tapi itu tetap berupa garis tipis rumput dengan benang ribuan mil. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Selanjutnya, ini saatnya klan surgawi saya membereskan masalah. Setelah kata-kata itu terucap, wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Saat ini di kota Nanyuan, Qingchen masih tenggelam dalam peta takdir yang diberikan oleh wanita berbaju putih itu. Qingchen memandang wanita berbaju putih yang menari di depannya, dan dia sepertinya melihat jalan takdir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya. Setiap tarian wanita berbaju putih itu mengandung aturan takdir. Seluruh tubuhnya yang anggun bagaikan aliran takdir, evolusi dan roh sutra tembus pandang di tubuhnya, bahkan menampakkan bentuk takdir yang paling misterius dan tak terduga. Takdir tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap. Ini adalah jalan tingkat atas dan salah satu jalan terkuat di alam semesta. Qingchen tidak pernah mencari jalan takdir ketika dia di alam semesta asli. Ketika di alam semesta asli, pemimpin sekte Tianji yang sangat asli di dalamnya. Saat ini Qingchen telah mengintegrasikan asal mula alam semesta asli dan bertanggung jawab atas 3000 jalan dunia bawah. Dirinya secara alami terlihat dalam jalan takdir. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan evolusi jalur tersebut, takdir di tingkat kaisar dewa. Struktur sebab dan akibat yang terungkap melalui Roh Sutra itu meningkatkan pikiran Qingchen. Dia membandingkan dan memahami sebab dan akibat di depannya dengan sebab dan akibat di asal mula alam semesta asli yang dia kendalikan. Keduanya memverifikasi satu sama lain. Qingchen bahkan melangkah maju selangkah demi selangkah, berdiri di langit gelap berbintang yang sunyi, seolah-olah dirinya sedang memperhatikan seorang gadis penari dari jarak dekat.
Dirinya bisa dengan jelas melihat setiap garis di bulu mata wanita berbaju putih itu dan setiap bekas daging di bibirnya jelas. Bulu mata itu melambangkan semacam takdir di dunia ini. Selain rambut di bagian tubuh manapun dari wanita berbaju putih itu mengandung konsepsi artistik tentang takdir. Dan garis-garis pada rambut tersebut merupakan cabang dari takdir yang tidak kekal. Hidup dan mati tidak terbatas. Kinchan mengembara di jalan takdir ini seolah-olah dirinya sedang mabuk. Kalau kamu miskin, aku punya takdir. Jalan surga itu panjang. Bagaimana umur manusia bisa dipersingkat, batas-batas surga akan terpotong, tak terkira, dan ledakan. Seluruh tubuh Kinchan bersinar seolah-olah dia sedang menari dengan wanita berbaju putih itu merasakan cahaya takdir yang tak ada habisnya. Sementara di istana Tuan Kota, Saroye nampak berbaring di sana dengan patuh menatap Kinchan yang sedang menata potret wanita berbaju putih di peta jalan takdir di depannya. Ekor Saroye bergoyang dari sisi ke sisi, jelas tidak menyadari semua yang dialami Kinchan setelah terpesona. Yang Mulia juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh menerima peta jalan takdir ini, tetapi Anda begitu terpesona olehnya. Apakah dewa kaisar dari klan surgawi ini benar-benar cantik? Kata Saroye. Dia mengerutkan kening dan sesekali melihat ke arah gulungan itu. Dari sudut pandangnya dia secara alami dapat melihat sudut gulungan itu. Akan tetapi di matanya gulungan di depannya cukup biasa dengan hanya seorang wanita berbaju putih yang nampak kabur dengan wajah yang dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Wanita itu berdiri di sana dengan anggun sangat sederhana, tidak tahu apa yang harus dilihat. Kaisar Dewa klan surgawi ini sangat kuat, tapi penampilannya memang hanya seperti itu saja. Dia tidak sebaik binatang komodo betina kecil yang dikeluarkan secara acak dari klan komodo. Kata Saroye. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berbaring di sana. Kinchan tidak berbicara, jadi dia secara alami tidak melakukan apapun dan hanya bisa melihat dari samping. Waktu pun terus berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan tiba-tiba duar. Ledakan. Kinchan yang berdiri dengan tenang tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan. Aura ini sangat luas dan megah. Itu langsung memenuhi seluruh dunia. Kota Nanyuan mengaktifkan energi tak kasat mata. Di laut kosmik, perasaan samar sabar saat ini tiba-tiba dilihat dan muncul di benak Saroye, membuatnya menatap Kinchan dengan kaget. Pada saat ini cahaya ilahi tak kasat mata dari jalan besar bermekaran pada Kinchan. Meskipun tidak ada perubahan khusus dalam kultivasinya, tapi temperamen transenden semacam itu diam-diam tertahan di sana, dan rambut hitamnya berkibar tanpa suara membuatnya tampak seperti dewa. Tuanku, apakah dia telah membuat terobosan lain? Kata Saroye, matanya membelalak dan dia tertegun. Saya hanya melihat lukisan itu, namun sebenarnya apakah Anda perlu melebih-lebihkan kecepatan kultivasi ini lebih cepat daripada aku yang menelan jantung hati kaisar? Semua orang bilang bahwa klan komodo saya adalah kesayangan laut kosmik dari sudut pandang saya, tapi Tuan, dia adalah kesayangan laut kosmik yang sebenarnya dari sudut pandang saya, kata Saroye. Dia terdiam dan berdengung. Dengan napas tak berujung yang tertahan pada Kinchan, perlahan Kinchan jatuh dan membuka matanya, mengangkat tangan, dan gulungan gambar yang melayang di udara di depannya langsung menutup kembali dan jatuh ke tangannya. Heaven of Destiny itu sangat kuat, kata Kinchan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini dirinya dengan lembut melihat sekeliling dan melihat garis nasib-nasib yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Ada yang kuat, ada yang perlahan melemah, ada yang tebal, ada yang tipis. Itu semua mewakili nasib setiap orang kuat di kota Nanyuan, dan bahkan Kinchan bisa melihat kehidupan dan kematian masa depan mereka. Takdir-takdir ini saling terkait dan menyatu menjadi aliran takdir mengalir di kota Nanyuan, saling terkait satu sama lain. Itu saling mempengaruhi dan juga mempengaruhi nasib seluruh kota Nanyuan. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik terus bertahan hidup di bawah nasib satu sama lain.
Itu memang salah satu jalan terbaik di lautan alam semesta. Sekarang aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya, tapi aku benar-benar bisa memata-matai rahasia semacam itu. Qin berkata dalam hati bahwa meskipun dia menolak permintaan wanita berbaju putih pada tingkat tertentu dan dia mendapat manfaat dari wanita berbaju putih itu. Tuanku, pada saat ini Saroye berbicara. Ya, Saroye, ayo pergi, bersiaplah, kita akan pergi ke reruntuhan para dewa, kata Qin. Sesaat kemudian Qin dan Saroye secara bersamaan mengaktifkan harta masing-masing dari reruntuhan para dewa. Pada tangan Qin itu adalah sebuah batu kasar yang diperoleh Qin dari pemimpin kerajaan Yong. Sementara Saroye nampak itu adalah token surgawi milik Sage Agung Cukcong sebelumnya. Nampak mereka berdua memegang token tersebut dan menuangkannya ke dalam pikirannya. Dua harta tersebut sesuai dengan peraturan segera itu mengaktifkan metode khusus dan berdengung. Batu asli di tangan Qin mekar dengan cahaya luar angkasa yang terang dan di dalam kehampaan yang megah dan luas diproyeksikan secara samar-samar. Dunia ini sunyi dan sangat sunyi seperti dunia kuno yang tergantung di ujung kehampaan yang tak berujung. Reruntuhan para dewa, gumam Qin. Dia merasa tubuhnya seperti dibawa ke tempat yang jauh dan boom. Sebuah aura tak terlihat menyelimuti Qin dan saat berikutnya sosok Qin tiba-tiba menghilang dari istana rumah tuan kota. Dan batu kasar ini juga nampak menghilang dengan tenang. Dan nampak setelah Qin menghilang berubah menjadi cahaya menghilang dari sana. Batu itu menghilang itu nampak adalah harta sekali pakai. Di saat yang bersamaan Saroye juga memicu token Tian Wei Tian dan seluruh tubuh Saroye dibawa ke dalam kehampaan langit dan bumi sebelum kemudian menghilang dan token tersebut juga menghilang dalam sekejap. Sama juga sekali pakai. Menghilang di rumah tuan kota. Saat ini di laut alam semesta terlihat wanita berbaju putih yang sedang berjalan tiba-tiba langkahnya terhenti dan melihat ke arah kota Nanyuan di kejauhan. Itu aura reruntuhan 10.000 dewa. Apakah Qin telah memasuki reruntuhan 10.000 dewa? Kata wanita berbaju putih itu, dia bergumam, matanya berkilat. Saya sudah lama tidak pergi ke reruntuhan para dewa. Jika saya punya waktu, saya bisa berjalan-jalan. Wanita berbaju putih itu berpikir, dia tiba-tiba seperti merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah tertentu dari laut semesta selatan di depan. Matanya samar-samar, dia bisa melihat kekuatan takdir tak terlihat yang sepertinya beresonansi dengan Qin yang memasuki reruntuhan para dewa dan kemudian perlahan menghilang. Di tempat itu ada aura takdir yang beresonansi dengan Qin, membuat wanita berbaju putih itu cukup terkejut dan penasaran. Siapakah orang itu? Kata wanita berbaju putih itu. Dia sedikit ekspresinya berubah. Perlu dicatat bahwa dirinya telah meninggalkan Qin peta jalan takdirnya sendiri sebelumnya dan dia tidak dapat membangun keterikatan takdir yang sebenarnya dengan Qin. Akan tetapi, wanita berbaju putih merasakan di arah laut alam semesta. Dia benar-benar merasakan jejak hubungan dengan Qin, aroma takdir yang sangat terjerat. Meskipun napasnya menghilang dengan cepat, namun dia masih tertangkap dengan tajam olehnya. Ayo pergi dan lihat, kata wanita berbaju putih itu. Karena dirinya sangat penasaran, wanita berbaju putih itu pun maju selangkah dan menghilang dalam sekejap menuju ke arah aura takdir yang dirasakannya. Pada saat ini, sekarang di sebuah kota kosong yang netral di laut semesta selatan terlihat sosok berjubah gelap perlahan berjalan menuju gerbang kota. Matanya nampak sangat tajam seperti elang. Orang ini dia adalah Molly yang telah menjarah markas besar organisasi Naga Hitam belum lama ini. Harta karun di markas besar organisasi Naga Hitam benar-benar kuat. Dengan harta karun ini tidak akan lama lagi aku bisa menerobos ranah Kaisar Agung tahap akhir. Pantas saja kultivasi anak Qin itu meningkat begitu cepat, kata Molly. Dia tersenyum. Dengan senyuman di bibirnya, dia tidak tahu seberapa besar langit itu sampai dia tiba di laut kosmik. Setelah mengambil harta dari seluruh markas besar organisasi Naga Hitam, Molly dengan jelas memahami betapa kayanya laut kosmik ini.